Malam masih bersama aku, saya yang selalu nemenin kamu di malam hari, di saat kalian susah buat tidur alias begadang. Di sini aku ada sedikit cerita lucu. Ya, cerita lucu ini di saat aku SMA. Nah, di zaman dulu, eh, karena kita tidak ada yang namanya WhatsApp, Instagram, Twitter, atau apalah di sosial media itu, kita dulu dengan menggunakan HP kita yang HP jadul, kita bisa main yang namanya Mic33. Mungkin orang-orang di era 90-an pasti tahu dong Mic33 itu uh, permainan chattingan seperti apa, kalian sudah tahu. Dan disitulah kita bisa menambah yang namanya teman. Ya. Nah, di situ aku buka Mic33 dan di situ aku mulai pencarian teman. Dan nggak tahu kenapa pencarian teman itu yang masuk adalah cowok-cowok semua. Nah, di saat main Mic33 itu kita selalu dari awal kita mulai ngobrol itu kita selalu say hello ya kan, perkenalan. Siapa? Kamu siapa? Orang mana? Selalu seperti itu. Dan salah satunya di situ ada Mic33 berinisial Sad Boy. Dia memberi nama itu Sad Boy. Aku nggak ngerti orang itu namanya siapa. Tapi lama-lama setelah kita cat terus akhirnya dia ngomong jujur kak dia bernama Fajar. Dan kebetulan juga Sad Boy itu chattingan sama aku. Gak nyangka banget dia ternyata orang sini juga, sama-sama orang Semarang. Dan rumahnya itu juga gak begitu jauh banget. Ya paling gak sekitar, ya jauh-jauhnya 30 menit lah antara rumah dia sama ke rumah aku. Dan suatu ketika karena kita sering chattingan, akhirnya orang itu ngajakin aku ketemuan. Ketemuan yang dulunya aku pernah trauma ya kan, ketemuan sama laki-laki dan akhirnya direbut sama teman aku, sahabat aku sendiri. Akhirnya ini aku mencoba untuk memberanikan diri buat ketemu sama cowok ini sendirian tanpa teman dari manapun. Akhirnya aku ketemu sama cowok itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata cowok itu tidak sesuai dengan kriteria aku. Orangnya sih ya karena mungkin gini ya, kita tuh zaman dulu sok-sokan gengsi. Wah, pacar harus cakep, harus ganteng dan sebagainya. Kita nggak mikir ke depannya kita mau cari cowok itu yang gimana sih, yang harus dicari yang sebenarnya itu harus seperti apa gitu, karena kita dulu masih posisinya masih anak sekolah ya kan, jadi kita pokoknya gimana caranya aku harus dapet cowok yang ganteng. Dan kebetulan si Fajar ini adalah cowok yang tidak ganteng dan nggak tahu kenapa dia langsung senang sama aku, jadi dia cinta pada pandangan pertama sama aku. Tapi dengan kagetnya dia ngomong ke aku soal dia langsung seneng sama aku langsung sedikit agak shock. Aduh, kenapa ya gitu? Karena apa? Ya karena itu, karena kemarin sok-sokan aku harus pengen mendapatkan cowok yang ganteng. Dan dia tidak ganteng, Fajar ini tidak ganteng. Tapi aku memberi syarat sama dia. Aku memberi syaratnya gini. Aku awalnya nggak ngerti kalau dia tuh sebenarnya cowok pintar. Aku bilang sama dia, kamu yakin pengen aku jadi pacar kamu? Dia bilang, iya dong, aku yakin banget dong. Kamu sudah cantik, baik, ramah, katanya gitu. Aku sih kalau sama orang memang harus seperti itu ya. Jadi aku juga tidak membeda-bedakan fisik orang. Cuma agak-agak gengsi karena dari pikiran aku gimana caranya aku bisa mendapatkan cowok ganteng. Waktu itu cuma di situ doang sih, karena pikiran-pikiran anak SMA kan. Aku memberi tantangan sama dia. Memberi tantangan sama dia gini, sebentar lagi kita ada kenaikan kelas, ya kan?
ada kenaikan kelas yang mana kalau kamu memang bener-bener mau aku jadi pacar kamu, berarti aku harus ada syarat biar kamu bisa memenuhi itu. Terus dia tanya ke aku, emang syaratnya apa sih biar aku bisa jadi cowok kamu? Dia bilang seperti itu. Aku jawab, aku pengen kamu dapat peringkat 1. Aku pengen kamu dapat juara kelas. Kalau kamu bisa, berarti kamu tak terima jadi pacar aku. Aku bilang begitu sama dia. Kalau kamu tidak bisa, berarti maaf, kita hanya berteman saja. Dan dia, apa yang dia lakukan tanpa berpikir panjang, dia langsung bilang, iya, aku bakalan buktiin kalau aku itu bisa. Terus, akhirnya setelah kita ngobrol seperti itu, kita ngobrolnya di pinggir jalan nih. Karena kan dulu kita anak-anak sekolah yang tidak punya uang. Dan kita selalu ketemu di pinggir jalan. Nah, setelah itu, kita sama-sama pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita misteri-terinya itu juga masih berlanjut sama dia. Meskipun yang tadinya aku sering chat-chat sama dia, dia ngechat apa aku balas apa, dia ngechat apa aku balas apa, selalu tanpa jeda seperti itu. Dan karena aku sudah tahu orangnya seperti apa, jadi aku agak ada pembatasan buat chattingan sama dia. Jadi kadang aku balasnya ala kadarnya, kadang aku balas, kadang tidak seperti itu, meskipun dia ngechatin aku terus. Dan singkat cerita, kenaikan kelas sudah di depan mata, dan penerimaan rapot pun sudah dibagikan, termasuk punya aku. Dan alhamdulillah aku juga naik kelas dengan peringkat yang lumayan bagus. Aku bisa masuk ke 4 besar di situ. Terus tanpa diduga-duga, mic triku berbunyi. Dan tahu siapa yang chat aku? Sad boy. Itu adalah si Fajar. Dan dia bilang, "Sya, aku mau ngajakin ketemuan kamu." Dan dia ngajakin ketemuan aku di waktu itu di Cafe Teras. Di Cafe Teras itu ada di daerah kota kita. Di situ dia ngajakin ke sana, tapi aku bilang aku nggak ada motor. Akhirnya dia jemput aku ke sana. Dan dia membawa tas. Ya kan, biasanya dia ketemu sama aku nggak bawa apa-apa, dan dia tumben kok bawa tas. Nah, sampailah kita ke Cafe Teras. Ke Cafe Teras itu kita sempat ngobrol-ngobrol dikit. Nggak apa-apa lah. Sesekali dia ngajakin jalan aku mau. Kasihan juga kan, karena mungkin ini adalah jawaban dari dia, karena waktu itu aku sempat nantangin dia, gimana caranya kalau kamu pengen jadi pacar aku, kamu harus peringkat pertama, dapat ranking 1, intinya seperti itu. Dan di Cafe Teras itu dia ngajakin aku makan di situ, dia nyuruh aku pesen apapun terserah aku, buat buat merayakan ya yang namanya kita sama-sama naik kelas gitu. Dia naik kelas, aku juga naik kelas, tapi dia belum membicarakan soal peringkat dia. Terus singkat cerita, makanan itu datang, kita makan, selesai makan tinggal ada 2 gelas minum yang di depan kita. Minuman dia dan minuman aku. Dan dia buka tas dia pelan-pelan. Dia buka, apa yang dia ambil itu adalah rapot dia. Dan dia memperlihatkan ke aku, ini hasil dari perjuangan aku. Dia memperlihatkan rapot itu ke aku, dan aku buka rapot itu, rapot terakhir laporan dari guru. Aku lihat dari nama dia sampai ke bawah, dan kebetulan nilai dia benar-benar sempurna. Dan dia dapat peringkat berapa? 1. Dan di situ aku benar-benar shock. Karena apa? Gila banget. Ternyata aku menantang dia seperti itu, biar dia semangat belajar. Ternyata buat apa? Dia itu, ini intinya gini,
Dia tuh selalu berusaha gimana caranya dia bisa mendapatkan aku. Dengan nggak muluk-muluk ya kan, aku nggak minta kamu harus membelikan aku ini, kamu harus membelikan itu, enggak. Aku hanya ingin dia pintar, aku hanya ingin dia mendapatkan prestasi yang lebih baik gitu. Dan ternyata aku sangat terkejut sekali, dan dia senang banget karena apa? Karena waktu itu aku sudah berjanji di saat kamu dapat peringkat pertama, aku bakal mau jadi pacar kamu. Waktu itu aku sempat bilang seperti itu. Dan dengan hasil rapot itu otomatis mau gak mau aku jadi pacar dia dong. Tapi kamu tahu sendiri ya kan, teman-temanku, kamu tahu sendiri bahwa yang aku cari saat ini adalah cowok ganteng. Tapi dia tidak ganteng, tapi dia pinter. Ya mau gak mau aku terima dia dong. Ya sudahlah, aku jalanin itu. Terus selang beberapa hari aku sempat korek-korek dia. Ternyata dia adalah seorang anak dari guru. Ya nggak salah juga sih kalau misalkan dia pintar. Dan kebetulan dia juga orang kaya sih. Jadi aku sempat minder juga. Aku orang nggak punya ya kan. Aku hanya orang yang sederhana dan mempunyai pacar orang kaya meskipun dia tidak ganteng. Tapi ya karena namanya juga sudah berkomitmen seperti itu dan aku sudah memberi janji sama dia, ya mau gak mau, ya akhirnya aku jadi pacar dia deh. Gak apa-apa lah ya, meskipun itu tidak lama sih, cuma berjalan beberapa bulan dan aku putus sama dia, aku dengan alasan aku harus fokus dengan belajar aku. Ya setidaknya aku pernah jadian sama dia dan dia sempat senang bahagia sama aku, tapi juga nggak lama kita harus berpisah karena juga sekolah aku juga jauh dari dia, juga kita harus fokus dengan belajar kita karena kan kita juga harus memikirkan masa depan kita, intinya sih gitu. Lucu nggak sih menantang seseorang yang kita tidak tahu sebenarnya orang itu cerdas. Bener-bener aku harus memberikan dia tepuk tangan. Ya sudahlah, buat kalian nih teman-teman, intinya satu, jangan selalu merendahkan orang dan jangan melihat dari fisik dia. Dan kamu yakin apa yang akan dia lakukan, seseorang yang namanya sudah jatuh cinta, apapun akan dia perjuangkan untuk mendapatkan cinta itu. Buat teman-teman semua, tolong hati-hati di saat kalian punya janji sama seseorang, dan jika janji itu bisa ditepati, kalian harus mempertanggungjawabkan itu semua. Buat teman-teman, cukup sekian cerita dari aku dan selamat malam.